Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Johan. Saya adalah pemilik channel ini, yaitu Cilik Soleh Compreng. Saya hari ini akan membahas tentang sejarah PKI, atau bisa disebut PKI G30S. Oke, kita mulai dari sekarang. Langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga petani. Pada 9 Mei 1914, Henk Snifflit mendirikan Indische Sosiaal Democratische Vereniging, atau bisa disebut ISDV, atau Persatuan Sosial Demokrat India Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari Partai Sosialis Belanda, yaitu SDAP, Partai Buruh Sosial Demokratis, dan SDP, Partai Sosial Demokratis, yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun awal pendirian ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu pulang, beberapa anggota ISDV juga merupakan anggota Serikat Islam SI, atau bisa disebut, yang popularitas sedang melejit. Salah satunya Semayonyen yang pada 1914. SI Surabaya yang dipimpin HIOS, atau bisa disebut Tjokroaminoto, merupakan guru politik Semayonyen kemudian memimpin SI Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Snifflit sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh permintaan kolonial Belanda. ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920. Di Semarang, Semayonyen dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. Semayonyen terpilih sebagai ketua, Darsono wakil ketua, Piet Birksma sebagai sekretaris, dan H.W. Dekker sebagai bendahara. Adolf Busch System Tengah Cikran dan Soegono menjadi komisaris partai. Heri A. Puisi dalam bukunya Tan Malaka disebut pergulutan menuju Republik 1897 dan 1925, menyebutkan Tan Malaka sempat mengusulkan nama Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Menurut Malaka, memakai nama komunis akan membawa kerugian taktis karena bisa muncul dugaan partai itu adalah alat Rusia. Namun usul tersebut ditolak Semayonyen. Tan Malaka sempat pula menggantikan Semayonyen sebagai ketua PKI pada 1921. PKI sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tapi berhasil dipadamkan tokoh dan ribuan anggota PKI dibuang ke Boven-Digul. Dan inilah tujuan PKI. Adapun tujuan utama PKI adalah
untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kedasaran politik di antara para petani. Tokoh-tokoh PKI sangatlah banyak. Ada Hans Niflit, Musso, Dipa Nusantara, Aidit, Amir Syarifuddin Semaun, Joto, Otomo Ramelan, Abdul Latif Hendra-Nikran, Alif Rawit Rodirjo, Darsono Misbach. Dan inilah cerita selanjutnya, itu pemberontakan Madiun. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintah Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk menghentikan pemberontakan itu PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, diantaranya 1. Soekarno. Nanti sore-sore nanti. Kalau ada mie ayam nanti ayah belikan. Oh iya. Kalau ada nanti ayah belikan ya. Kalau tak ada nanti makan nasi sama mie ya. Untuk 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno, Hatta, atau Musso Amir. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Kemudian pada 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Nasution. Dalam operasi ini Musso, Amir, dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati. Dan cerita selanjutnya tentang PKI adalah Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh TN Aidit untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI ADI Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30S PKI dan inilah beberapa jenderal kita yang mengorbankan diri saat tiba-tiba dibunuh oleh PKI G30S. Yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal dan Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Hairyono, dan Mayor Jenderal Siswondo Parman Parman, dan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, itulah sejarah PKI dalam catatan sejarah Indonesia. Semoga Dadikers semakin memahami sejarah ya. Sekian dari saya, Saiful John, pemilik akun dari Cilik Soleh Compreng, dan saya mengakhiri video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.